Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan. Shin-Fa-Xiang Sutra Teratai, episode 1557. Prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan adalah tak terhingga. Para bodhisatwa telah mewujudkan tubuh dharma, prinsip dan substansi dari kodrat sejati, serta jiwa kebijaksanaan. Mereka telah paham dengan jelas akan panjang pendeknya usia dalam samsara. Direntangkan sampai selaksa kalpa juga tidak terasa panjang. Dipendekkan sampai sebersit pikiran juga tidak terasa singkat. Hanya demi menuntun dan membebaskan para makhluk sesuai kapasitas dan kondisi menampakkan wujud dengan usia panjang atau pendek. Di mana batin mereka sudah tiada ganjalan sama sekali. Inilah penguasaan atas usia panjang. Batin harus memahami makna ini. Para bodhisatwa telah mewujudkan tubuh dharma, prinsip, dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan. Mereka telah paham dengan jelas akan panjang pendeknya usia dalam samsara. Ini memberitahu kita bahwa bodhisatwa melatih diri sejak banyak kalpa dan sangat lama, mengakumulasi tanpa henti selama banyak kehidupan, melatih diri dan memperoleh tubuh dharma. Tubuh dharma yaitu prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan. Tata semua orang seharusnya memahaminya dengan sangat jelas. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Prinsip dan substansi menyatu dengan segala sesuatu di alam semesta. Ini juga pada dasarnya ada. Oleh itu, tata ada pada kita setiap orang. Seharusnya dikatakan segala sesuatu mengandung tata yang sedemikian adanya. Prinsip dan substansi merupakan segala sesuatu di dunia. Seharusnya dikatakan alam semesta besar dan kecil. Pada dasarnya memiliki prinsip dan substansi yang sedemikian adanya. Karakteristiknya adalah jiwa kebijaksanaan. Lihatlah semua yang ada di dunia. Semua saling bergantungan untuk tumbuh. Segala sesuatu tumbuh pada ruangnya. Ruang yang bagaimana? Benda yang seperti apa dapat tumbuh di tempat tersebut? Hanya membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan ini bisa tumbuh secara alami di dataran tinggi. Hal yang sama juga terjadi di dalam dasar laut. Air laut, benda yang bagaimana yang tumbuh dengan adanya air laut. Benda yang bagaimana yang tumbuh di dataran tinggi. Ini adalah prinsip dan substansi yang dimiliki oleh segala sesuatu di dunia. Mereka mengadaptasi dimanapun ia berada. Prinsip yang sama. Gunung, sungai, dan daratan menyesuaikan dengan ruang. Ruang yang besar. Ruang besar masing-masing dari kondisi kehidupan akan memiliki bentuk untuk tumbuh. Kondisi kehidupan tersebut menyesuaikan kondisi bentuk tersebut. Makhluk hidup yang berada di dalam air harus menyesuaikan diri dengan sifat air. Terdapat makhluk hidup yang harus mengikuti iklim kering yang berada di atas gunung. Bagaimana dengan manusia? Mereka menyesuaikan cara hidup dengan lingkungan tempat mereka hidup sehari-hari. Kesemuanya ini memiliki kekuatan hidup dari sumber segala sesuatu di antara langit dan bumi, yaitu kekuatan hidup, masing-masing memiliki sifat hakikinya sendiri. Inilah jiwa kebijaksanaan. Pada dasarnya semua memiliki kekuatan hidup, dan jiwa kebijaksanaan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, karena kita terlahir di alam manusia. Bagaimana cara mempergunakan jiwa kehidupan kita? Sering dikatakan panjang dan pendek. Meskipun hukum alam semesta membuat kita tidak bisa menerkanya, bahkan usia kita sendiri panjang atau pendek. Diri sendiri pun tidak mampu untuk menerkanya. Apalagi jiwa kehidupan ingin menggunakannya seberapa dalam. Apakah jiwa kehidupan kita ingin memiliki kadar kedalaman? Maka kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Apakah kita ingin menggunakan jiwa kehidupan kita sehingga memiliki nilai? Jika demikian, maka mari kita lihat nilai dari kehidupan di alam manusia. Bernilai berarti memiliki fungsi atau berguna. Berguna maka akan memiliki nilai. Kita datang ke dunia ini, panjang atau pendeknya, tidak kita ketahui. Kita telah menetapkan hati, ukuran kedalaman kita.
Kita ingin menggunakannya dengan seberapa luas nilai kita. Ingin memanfaatkannya dalam batas apa? Di dalam hubungan antar manusia, apakah kita telah membangkitkan nilai untuk memberikan manfaat kepada kerumunan orang? Ini harus berdasarkan jiwa kebijaksanaan yang kita miliki. Di dalam jiwa kehidupan, bagaimana kita memanfaatkan jiwa kebijaksanaan kita? Waktu dan panjangnya usia kita tidak tahu akan seberapa panjang. Jadi kita memanfaatkan panjangnya usia untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Seumur hidup ini kita menggunakan jiwa kehidupan kita untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita. Bermanfaat terhadap dunia, inilah tubuh Dharma yang telah dicapai oleh Bodhisattva. Memiliki manfaat dan berguna bagi dunia. Ini disebut tubuh Dharma. Ini disebut prinsip dan substansi dari kodrat sejati. Tubuh Dharma dengan sifat hakiki manusia, dengan substansi langit, bumi, dan alam semesta adalah sama. Sehingga Bodhisattva telah menyempurnakan tubuh Dharma, prinsip dan substansi dari kodrat sejati, serta jiwa kebijaksanaan. Jadi kita harus sangatlah bersungguh hati. Mereka telah paham dengan jelas akan panjang pendeknya usia dalam samsara. Kita tidak peduli pada jiwa kehidupannya. Jika kita telah paham, sepenuhnya memahaminya hingga tuntas, mengerti untuk memanfaatkan jiwa kehidupan bermanfaat bagi dunia, maka tidak peduli usia apakah panjang atau pendek. Panjang, maka saya akan berusaha memenuhi tanggung jawab dari 1 hari tersebut. Hidup lebih 1 hari, maka akan bertambah tanggung jawab 1 hari. Tidak peduli apakah usianya panjang atau pendek. Jadi dikatakan bahwa panjang usia, apakah itu panjang atau pendek, usia pendek berarti pendek. Jadi jika dikatakan, kita harus tahu bahwa tidak peduli panjang usianya adalah panjang atau pendek. Takutnya usianya berlangsung selama puluhan ribu kalpa. Terhadap orang yang benar-benar bersumbangsi demi para makhluk tidak terhitung panjang. Karena usia panjangnya sangatlah bermanfaat, sangatlah bisa dimanfaatkan. Jiwa kehidupan yang bagaimanapun panjangnya dia masih berguna. Dipendekkan sampai sebersit pikiran juga tidak terasa singkat. Walaupun usia kita sangat singkat, akan tetapi selama hidup singkat itu dia telah menggunakan waktu hidupnya untuk sepenuhnya dimanfaatkan, digunakan untuk melakukan hal yang berharga atau memiliki nilai, sehingga juga batin aman, bebas, dan mati pun tanpa penyesalan. Hal ini karena manusia datang ke dunia panjang usianya meskipun pendek, saya telah berusaha memenuhi tanggung jawab saya. Dan sampai hari ini, apa yang telah saya lakukan telah ada kesalahan, tidak ada yang tidak benar. Dengan demikian kita merasa damai. Jadi, waktu tidak peduli itu panjang atau pendek, adalah kita sendiri yang menjalani hidup kita. Sesuai dengan pandangan akan nilai kehidupan, kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Panjang usia mempunyai fungsinya. Seperti ada satu periode waktu juga bisa bersedih hati. Bagaimana tahun-tahun itu berlalu begitu cepat. Juga merasakan bahwa seiring berjalannya waktu telah bertambah uban rambut. Sehingga merasa dan berkata betapa terbatasnya hidup manusia. Orang telah berumur atau menua. Setiap melihat datangnya tua, akan memiliki kondisi batin telah menua atau bertambah tua. Menjaga tubuh dan mengasihani diri sendiri. Semua orang setelah berumur atau tua, maka akan bersedih sendiri, mengeluh sendiri, dan mengasihani diri sendiri. Merasa bahwa saya telah tua dan tidak berguna lagi. Dengan sendirinya aspek batin menjadi tua dan rapuh. Dan bagaimana dengan kondisi kehidupan? Bentuk kehidupannya, maka akan menuju ke arah di mana kita tidak memiliki fungsi atau tidak berguna. Kehidupan yang telah kehilangan tekad semacam ini sungguh tragis. Dan lagi, melihat bahwa usianya juga belum terlalu tua, berumur 60 tahun telah mulai memiliki penyakit Alzheimer. Merasa dan mengeluh bagaimana hidup manusia begitu pendek. Oleh karena itu, segera setelah bab usia tata gata berakhir, menemukan bahwa Sang Buddha seperti ini mengatakannya kepada kita. Sifat kebijaksanaan kita, usia jiwa kebijaksanaan adalah tak terbatas. Oleh karena itu, tubuh Dharma atau Dharma Kaya adalah abadi.
Kamu, saya, kita semua orang, kita setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudahan. Sifat hakiki kebudahan tidak ada perbedaan tua atau muda. Sifat kesadaran kita tidak ada awal dan akhir. Ini adalah hal yang sering dibicarakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan usia tua muda. Oleh karena itu, panjangnya usia di dalam jiwa kebijaksanaan adalah panjang dan jauh. Oleh karena itu, menggunakan prinsip kebenaran ini untuk menyemangati semua orang. Melihat semuanya setelah menerimanya. Ah, benar. Seharusnya harus mengungkit mengenai mengesampingkan tentang beban hitungan usia. Melepaskan beban usia, semuanya menggunakan kekuatan kehidupan saat ini. Semuanya membusungkan dada. Pekerjaan kehidupan manusia yang bermanfaat mulai lagi. Adalah seperti Tuan Tien Tiong, bodhisatwa berusia 101 tahun. Dengan bodhisatwa Zhuang He, tahun 2018 menemaninya kembali. Pertama kali datang ke Gria Qingse sangat bersukacita, membawa beberapa buku untuk master baca. Ini adalah buku yang dia tulis, buku yang diselesaikan pada usia 90 tahun lebih. Mulai dari pengalamannya mau memperlihatkannya kepada master. Dia di Jepang membuka rumah sakit, datang ke Taiwan sudah berapa banyak tahun. Adalah ingin agar master bisa memahami usianya yang sebenarnya. Pada usia berapa tahun belajar, sekolah dan lain-lainnya. Agar master bisa memahami beliau mulai dari seumur hidupnya sampai saat ini. Saya juga mendengar dari bodhisatwa kita yang mengatakan kepada saya, master, Tuan Chiu Lang, mengatakan kepada saya, dia berkata bahwa ada seorang yang menyumbangkan sebidang tanah, mencari Tuan Tien Chong untuk bekerja sama membangun rumah sakit. Ia juga harus mulai menerima perencanaan. Dia sudah berusia 101 tahun tapi masih bisa demikian. Begitu bersemangat dan masih mempunyai rencana hidupnya. Namun dia lanjut mengatakannya lagi. Dia berkata, aku tidak seperti itu lagi karena aku ingin menjadi murid master. Aku akan mengikuti sosialisasi dan pelatihan, dan saya saat ini ingin bergabung dalam Tima. Para hadirin, sudah 101 tahun adalah yang sebenarnya, kisah nyata. Jadi begitulah dia memperlihatkan pengalamannya kepada master. Dia juga memperlihatkan buku-buku yang ia tulis ini kepada master. Bahkan rencana mengenai ada orang yang ingin bekerja sama dengannya untuk membuka rumah sakit. Bisa kita lihat bahwa walaupun usianya sudah lanjut, tetapi badan tidak tua dan rapuh. Umur panjang tetapi masih sangat mempunyai arah hidup. Terutama pada pemberkahan akhir tahun di 2017, di Yuli kita, seorang relawan bernama Wang Chengqi datang ke hadapan master, menunjukkan usianya dengan jari-jarinya kepada master. Master, inilah usia saya. Saya telah menitipkan 2 set 50 tahun. Itulah umur saya. Di pemberkahan akhir tahun yang singkat tersebut, dia sendiri dengan demikian mengikuti orang berbaris. Lalu barisan naik ke atas panggung. Dia lalu berhenti dalam waktu sejenak itu dan mengatakannya dengan lengkap kepada saya. Saya adalah demikian, telah menitipkan 2 set 50 tahun, berkah dan kebijaksanaan angpau. Saya memberikannya angpau. Baiklah, baiklah, kamu cepatlah. Dia pun turun. Menunggu hingga setelah saya turun. Setelah tengah hari, ketika saya berjalan di koridor, dia melihat master dan mengatakannya lagi kepada master. Master, saya tidak istirahat. Saya ingin terus berjalan. Saya masih mengumpulkan donasi. Dia juga menyampaikan ini kepada saya. Usia panjang manusia, ini juga tidak seberapa. Kalau kita memandangnya sebagai cara hidup yang alami, maka kita harus hidup dengan sehat. Hidup dengan kebijaksanaan batin yang nyaman, hidup dengan memberi manfaat bagi orang lain. Terlepas dari berapa lama kita hidup, tidak terasa lama, karena masih banyak yang harus kita lakukan. Jika kita pikirkan, setelah menitipkan 2 rangkaian waktu 50 tahun, tersisa 4 tahun. Menitipkan 2 set 50 tahun, masih berumur 1 tahun. Atau jika kita menitipkan 1 set waktu 50 tahun saja, baru berusia 51 tahun. Ini sama sekali tidak terlalu tua. Jadi, semua orang lalu terbangkitkan semangatnya. Jadi ini semua adalah demi apa?
kita tidak terhalang oleh panjang pendeknya umur kita. Hanya demi menuntun dan membebaskan para makhluk sesuai kapasitas dan kondisi. Dimanapun tempat yang memiliki sebab dan kondisi dengan kita demi untuk membimbing makhluk hidup, maka disitulah kita akan muncul. Inilah sebabnya mengapa kita harus hidup dengan sungguh hati, menjalin jodoh yang bagaimana dengan para makhluk. Di masa mendatang jalinan jodohnya di mana, kesanalah kita akan pergi, sehingga menampakkan wujud dengan usia panjang atau pendek, tidak peduli panjang atau pendek, di mana batin mereka sudah tiada ganjalan sama sekali. Ini semua tidak ada apa-apanya. Hanya ada penguasaan atas usia panjang. Menghadapi panjang usia kita juga tidak perlu khawatir dengan usia tua kita. Saat kita menghadapi panjang usia kita akan sangat bebas leluasa. Bisa hidup sampai kapan? Ya maka sampai saat itu. Yang terpenting berhati-hati terhadap sebersit niat yang muncul setiap hari. Baik itu bisa memberikan manfaat atau merugikan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu bisa merugikan, benar-benar sangat perlu waspada. Memiliki manfaat, menggenggam setiap waktu maju terus dan giat bersemangat. Inilah bagaimana kita memanfaatkan nilai dari panjang usia kita. Semua orang perlu benar-benar bersungguh hati dengan ikhlas dan tulus, harus benar-benar bersungguh hati. Prinsip dan substansi dari kodrat sejati, serta jiwa kebijaksanaan, tidak ditambah ataupun dikurangi. Semuanya tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Saya sangat mengharapkan semua orang mampu untuk menghayatinya bersungguh hati. Dalam bab panjang usia tata gata, setiap huruf dan setiap kata menunjukkan kalau usia dari tubuh Dharma Buddha adalah tak terhingga. Para pendengar Dharma ini, setelah memahami dan menghayati, tercerahkan dan tersadarkan, mereka tekun melaksanakan ikrar mereka untuk memberi manfaat dan menyempurnakan jasa kebajikan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi dikatakan, di dalam bab panjang usia tata gata pada waktu itu, setiap kata dan kalimat semuanya adalah menunjukkan kalau usia dari tubuh Dharma Buddha adalah tak terhingga, yaitu substansi, prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan. Sang Buddha selalu di dunia menggunakannya dalam prinsip dan substansi dari kodrat sejatinya. Menggunakan jiwa kebijaksanaan yang berasal dari akumulasi berkalpa-kalpa kehidupannya. Buddha datang ke dunia adalah menyesuaikan dengan kapasitas dan jalinan jodoh para makhluk. Menyesuaikan dengan kapasitas dan jalinan jodoh para makhluk. Buddha memanfaatkan jiwa kebijaksanaannya, prinsip dan substansi dari kodrat sejati di dunia. Jadi terus hingga kita sampai pada bab panjang usia tata gata. Pada bab ini, setiap kata dan kalimat yang Buddha ucapkan, semuanya adalah untuk menunjukkan kalau usia dari tubuh Dharma Buddha adalah tak terhingga. Buddha adalah tercerahkan, dan tubuh Dharmanya adalah jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan yang dicapainya setelah pencerahan adalah tak terhingga. Para pendengar Dharma ini, setelah memahami dan menghayati, jadi kita mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, kita mesti sangat bersungguh hati untuk memahaminya. Kita harus benar-benar memahaminya, bukan hanya menyadarinya. Kita juga harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Untuk menyadari, tercerahkan, dan menyaksikan, sama seperti Dr. Tanaka, meskipun ia sudah berusia 100 tahun, semua orang berkata, "Saya tidak bisa mempercayai ini. Kamu tidak seperti usia 100 tahun." Ia sangat bijaksana. Ia menghadiahkan buku yang ditulisnya kepada master, sebagai bukti bahwa ia menyelesaikannya saat berumur lebih dari 90 tahun. Ia juga menunjukkan kepada saya sekolah di mana ia menimba ilmu, segala hal yang dilakukannya di masa lalu, fotonya, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Ini juga adalah bukti. Yang semacam ini, Sifu atau master pasti akan mempercayainya. Saya benar-benar pernah berinteraksi dengannya, sehingga saya bisa membuktikannya. Inilah yang disebut pencerahan. Dia adalah seorang yang berusia senior, seorang yang bijaksana. Ini juga merupakan tercerahkan yang sebenarnya.
terhadap orang ini juga telah tercerahkan tentang bab panjang usia Tathagata. Setiap huruf, setiap kalimat membuat saya semakin bertambah keyakinan untuk membabarkan panjang usia. Ini sangatlah penuh dengan keyakinan. Saya merasa sukacita dalam Dharma mengenai apa yang telah dibabarkan di masa lampau. Ini jugalah yang dimaksud tercerahkan. Telah tercerahkan, sehingga jika telah mengetahuinya, maka haruslah lebih giat dan bersemangat. Dan juga harus lebih bertekad dan membangun ikrar. Karena Dharma Buddha seperti ini begitu sejati, maka kita harus tercerahkan. Kita memiliki yang seperti ini, yang membuat kita melihat buktinya. Kita saat ini harus lebih giat bersemangat, lebih giat. Kita harus membangkitkan ikrar agung, harus mempraktikkan dalam tindakan nyata, mempraktikannya dalam memberi manfaat dan menyempurnakan jasa kebajikan dari diri sendiri dan orang lain. Saya mau menyempurnakan jasa kebajikanku sendiri, jasa kebajikan yang pernah dibabarkan, melatih segala dharma bajik untuk memberikan manfaat kepada semua makhluk. Inilah jasa kebajikan dari diri sendiri dan orang lain, menggunakan jalinan jodoh dalam menyelamatkan para makhluk untuk menyempurnakan diri sendiri. Menyempurnakan diri sendiri agar memiliki kekuatan lebih besar dalam menyempurnakan orang lain, sehingga memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Inilah yang harus bersungguh-sungguh kita pahami. Jadi dikatakan bahwa dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan sebelumnya, 3 aturan dan 4 dharma dalam membuat para praktisi untuk mengubah rintangan dalam masa kehidupan sekarang dan mencapai kebudahan kelak. Selanjutnya dalam bab kemunculan dari bumi, para bodhisatwa dari kawasan lain menyatakan kesediaan untuk menyebarkan sutra di tanah ini. Namun Buddha menghentikannya dengan mengatakan kalau di tanah ini sendiri sudah ada orang-orang yang akan menyebarkan sutra ini. Saat kita ingin giat bersemangat, kita di dalam 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, kita juga telah mempelajarinya, telah mendengarkan Dharma, juga telah membicarakannya, telah mendengarkannya, kita seharusnya memasukkannya ke dalam batin. Apa yang disebut 3 aturan dan 4 Dharma? 3 aturan dalam menyebarkan ajaran sutra. Kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan, dan kesabaran sebagai jubah. Segala dharma adalah kosong sebagai tahta. 4 dharma, 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan daripada tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar agung. Kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan, dan kesabaran sebagai jubah. Segala dharma adalah kosong sebagai tahta. 3 aturan semacam ini kita harus paham. Masih ada lagi 4 dharma. Ini berarti kita harus terus dan tiada henti-hentinya dengan tekun menerapkannya. Jika demikian, maka dapat membuat para praktisi untuk mengubah rintangan dalam masa kehidupan sekarang. Karena di dalamnya 3 aturan, tidak peduli menghadapi kondisi apapun, kami telah memiliki kesabaran. Kita dalam periode waktu yang lama, tiada henti, kami tiada henti dalam berlatih. Jadi apapun kesulitan yang mungkin ada, kita akan menemukan cara untuk mengatasinya. Jadi, mencapai kebudahan, tiada lagi rintangan. Kami akan bisa mencapai kebudahan. Sehingga setelah bab ini, di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, dilanjutkan di bagian belakang yaitu bab kemunculan dari bumi. Dalam bab kemunculan dari bumi ini, kita dapat melihat ada banyak bodhisatwa yang berdatangan dari kawasan lain, datang ke dunia saha untuk mengajukan permohonan kepada Buddha. Mereka bersedia untuk menegakkan dan menyebarluaskan dharma di dunia saha. Namun Buddha tidak mengizinkan. Kalian semua harusnya masih mengingatnya, karena Buddha sepenuh hati. Tujuan utama Buddha yaitu untuk mendidik semua makhluk yang ada di dunia ini. Setiap orang mempraktikkan jalan bodhisatwa. Jalan bodhisatwa ini untuk menegakkan dharma harus melatih diri. Jalan bodhisatwa mesti dari semangat ajaran Buddha. Untuk terus disebarkan, harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Para makhluk yang ada di dunia saha
harus memikul tanggung jawab ini. Oleh karena itu, Buddha terhadap niat baik para bodhisattva dari kawasan lain untuk datang ke dunia saha dan menyebarkan dharma. Buddha menghentikan atau menolak mereka. Dunia dari kawasan lain juga adalah murid Buddha. Namun, itu adalah di masa lalu mereka telah mencapai pencerahan di tempat mereka. Tanah ini adalah dunia saha. Ada para makhluk di dunia saha. Murid yang sudah dibimbing harus memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, mengatakan kalau di tanah ini sendiri sudah ada orang-orang yang akan menyebarkan sutra ini. Seharusnya kita akan sangat mengingatnya, harus mengingatnya. Ini semua ada di masa lalu dari bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, bab kemunculan dari bumi, bab panjang usia Tathagata, terus saling terkait hingga saat ini. Bab pembedaan jasa kebajikan, dengan demikian saling terkait. Semua orang mengingat kembali isi di dalamnya, mengingat isi di dalam dharma ini. Mari sekarang mulai akan memasuki bab pembedaan jasa kebajikan. Ini naskah sutranya. Pada ketika itu, sewaktu para hadirin mendengar Buddha menjelaskan kalau jumlah kalpa dari usianya adalah sedemikian panjang, para makhluk sebanyak asamkya tak terhingga dan tak terbatas pun memperoleh manfaat yang besar. Sutra Teratai Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan menyatakan bahwa ketika Buddha membabarkan bab panjang usia Tathagata, Buddha sudah membabarkan bab panjang usia Tathagata. Para hadirin ini sudah mendengarnya. Mendengarkan tentang usia panjang yang sedemikian panjang adalah sedemikian panjang, yaitu jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan dari tubuh Dharma adalah tak terhingga dan tak terbatas. Oleh karena itu, para makhluk sebanyak asamkya tak terhingga dan tak terbatas pun memperoleh manfaat yang besar. Pada ketika itu, sewaktu para hadirin mendengar Buddha menjelaskan kalau jumlah kalpa dari usianya adalah sedemikian panjang, ketika Buddha membabarkan bab panjang usia Tathagata, seluruh hadirin mendengarkan Buddha menjelaskan kalau jumlah kalpa dari usianya adalah sedemikian panjang. Usia kehidupannya sangat panjang, berlangsung begitu banyak kalpa. Karena waktunya panjang, makhluk yang dibimbing juga sangat banyak. Asamkya adalah tak terhingga. Para makhluk yang tak terhingga jumlahnya juga sudah mendengarkan Dharma dan memperoleh manfaat yang besar. Para makhluk yang mendengarkan Dharma akan dipenuhi oleh sukacita Dharma. Setiap orang memiliki pencapaiannya masing-masing. Inilah pertumbuhan kebijaksanaan. Ini adalah manfaat yang besar. Para makhluk sebanyak asamkya tak terhingga dan tak terbatas pun memperoleh manfaat yang besar. Semenjak kalpa yang sangat lama dan tak terhingga dulu, mereka yang memperoleh manfaat untuk jangka panjang ini mendengar bahwa panjang usia dari tubuh Dharma Buddha adalah sangat panjang dan tak terhingga. Buddha membuka yang dekat untuk menampakkan yang jauh, sehingga mereka dapat memahami secara mendalam, melatihnya untuk jangka waktu yang lama dan memperoleh manfaat darinya. Sehingga dikatakan, semenjak kalpa yang sangat lama dan tak terhingga dulu, mereka yang memperoleh manfaat untuk jangka panjang telah membimbing begitu banyak orang di masa lampau, tak terhingga. Asamkya adalah tak terhingga, jumlah sangat banyak, karena dia telah mengajar dan membimbing dalam waktu yang panjang. Menyerap secara berkesinambungan ajaran Buddha dalam waktu lama. Mendengarkan ajaran Buddha, orang demikian akan memperoleh manfaat. Maka, mendengar bahwa panjang usia dari tubuh Dharma Buddha adalah sangat panjang. Panjang usia dari tubuh Dharma Buddha adalah sangat panjang. Dari waktu lalu, di masa lalu, semenjak kalpa yang tak terhingga, periode waktu yang tidak bisa untuk dihitung, telah membimbing begitu banyak jumlah orang-orang tak terhingga untuk menjadi bodhisattva. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita semua akhirnya bisa memahami. Tidak hanya memahami secara mendalam, benar-benar memahami. Memahami orang-orang ini telah berlatih dalam waktu panjang, waktu yang lama dan tidak terputus. Sehingga dikatakan,
masa lampau dan masa sekarang, masa lampau, masa sekarang, seterusnya hingga masa mendatang. Dari masa lampau yang tak terhitung ujung awalnya, maka sekarang dan masa mendatang juga tak terbatas. Oleh sebab itu, mulai dari masa lampau, masa sekarang, dan terus hingga masa mendatang, tiada satu saat pun tidak memberi manfaat, mengajar dan membimbing para makhluk. Pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, tiada satu saat pun tidak memberi manfaat, mengajar dan membimbing para makhluk. Dalam alam dharma pada ruang angkasa ini, tidak lahir tapi menampakkan kelahiran, tidak moksa tapi menampakkan kemoksaan. Kalau kita tahu bahwa semuanya adalah hampa dan ilusi, paham sepenuhnya akan keberadaan menakjubkan yang sejati dan tidak mengada-ngada. Ini adalah merupakan sifat tercerahkan Buddha. Prinsip dan substansi sifat tercerahkan dari kodrat sejati adalah demikian. Sehingga dalam alam dharma pada ruang angkasa ini, tidak lahir tapi menampakkan kelahiran, tidak moksa tapi menampakkan kemoksaan. Kalau kita tahu bahwa semuanya adalah hampa dan ilusi, paham sepenuhnya akan keberadaan menakjubkan yang sejati dan tidak mengada-ngada. Untuk ini, kita harus sangat bersungguh hati lagi, mengingatnya dengan baik. Esensi dari ruang angkasa adalah dalam alam dharma ini, Dharma Dhatu. Tidak lahir tapi menampakkan kelahiran. Sangat banyak hal yang pada dasarnya tidak ada tapi ia ada. Dan tidak moksa tapi menampakkan kemoksaan. Sebenarnya pada dasarnya selalu ada, akan tetapi rupa atau bentuknya masih memiliki kemoksaan. Laksana Buddha, sebelum Buddha menetap di dunia selama 80 tahun, sama sekali tidak ada Buddha. Sebelum masa Sang Buddha, masih tidak terdapat Buddha. Adalah jalinan jodoh, maka terlahir di istana kerajaan. Yang pada dasarnya istana kerajaan tersebut tidak memiliki pangeran ini. Raja Sudodana juga tidak memiliki anak. Akan tetapi dengan adanya jalinan jodoh demikian, dengan jalinan jodoh di dunia manusia, sehingga terlahir di kerajaan. Dari demikian, melewati hitungan usia 80 tahun, Buddha tiba di usia 80 tahun juga menunjukkan kemoksaan. Apakah Buddha telah lenyap? Tidak lenyap. Dia tidak lenyap. Karena masa hidup Sang Buddha masih ada, sehingga dikatakan, tidak lahir tapi menampakkan kelahiran, tidak moksa tapi menampakkan kemoksaan. Ini hanyalah sebuah contoh saja. Ruang besar ini, alam semesta yang memiliki bentuk ini. Sebenarnya ruang tidak memiliki wujud maupun esensi. Hanya saja dengan mata fisik kita tidak bisa melihat batas ujung alam semesta ini. Sehingga kita berpikir ada langit, padahal sebenarnya alam semesta ini tidak terbatas. Oleh karena itu, pada awalnya tidak memiliki satu benda pun, hanyalah kekosongan tanpa objek, sehingga disebut tidak lahir tapi menampakkan kelahiran. Banyak hal yang tadinya tidak ada. Di masa lampau, kita belum ada. Di manakah kita? Sebelum orang tua melahirkan kita, maka adalah tidak ada. Setelah orang tua melahirkan kita kemudian mulai mengalami perubahan-perubahan kecil yang tidak kita sadari. Setiap hari mengalami perubahan dan setiap hari juga mengalami pelenyapan, yaitu di dalam metabolisme kita. Setiap hari sel-sel kita mengalami proses muncul dan lenyap. Hal ini terjadi di dalam tubuh kita. Akan tiba suatu hari nanti tubuh kita juga akan sama, lenyap dari alam semesta ini. Namun sifat hakiki kita masih ada, hanya tergantung pada jalinan jodoh kita. Apakah kita di dunia ini mengembangkan kemampuan yang memberi manfaat kepada umat manusia? Apakah bermanfaat? Apakah berguna dan bermanfaat? Jika kita datang lagi ke dunia, jalinan jodoh kita ini akan sama berlanjut, yaitu terus memberi manfaat kepada orang banyak. Karena tiada berhenti memberi manfaat kepada orang banyak, telah membuat kesadaran kita, kesadaran kedelapan kita telah dimurnikan, yaitu dimulai dari kesadaran kelima, keenam, ketujuh, terus sampai ke-8. Di dalam kehidupan sehari-hari, pikiran dan kesadaran kita dipenuhi oleh kebajikan. Di dalam pikiran dan kesadaran kita
kita tahu untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak benar. Terhadap hal yang bajik, kita harus giat dan tekun. Kita telah memiliki kebiasaan seperti ini. Kesadaran pikiran ini juga sudah mulai jelas. Apa yang selama ini kita lakukan adalah bersumbangsi berdasarkan kesadaran pikiran kita. Sampai titik terakhir, segala sesuatu tidak ada yang bisa dibawa serta. Namun jalinan jodoh telah disempurnakan di tengah orang banyak. Yang akan terbawa adalah kesadaran pikiran kita. Kesadaran pikiran kita pada kehidupan ini telah membentuk energi kebiasaan yang demikian, yaitu harus memberi manfaat kepada orang lain, yaitu mengurangi kerisauan dan kegelapan batin, melihat permasalahan menjadi semakin jelas, hingga ke kehidupan yang akan datang. Jadi, pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, karena di masa lampau kita memiliki jalinan jodoh ini, makanya di kehidupan sekarang meneruskan jalinan jodoh ini. Mengenal ajaran Buddha, bisa memiliki jalinan jodoh seperti ini, bergabung bersama dengan begitu banyak bodhisatwa di dunia ini. Kita sedang memberi manfaat bagi orang banyak. Ini melanjutkan sebab di masa lampau, dan di masa sekarang bisa bersatu atau bergabung karena kondisi ini. Kita masih bisa di masa-masa mendatang. Maka, pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, tiada satu saat pun tidak memberi manfaat, mengajar, dan membimbing para makhluk. Dengan demikian, menyerap secara berkesinambungan kesadaran pikiran kita. Asalkan kita harus terus konsisten memahami Dharma dengan jelas, hakikat Dharma, dan hakikat Dharma adalah seperti ini. Esensi dan sifat ini adalah dalam alam Dharma pada ruang angkasa ini, tidak lahir tapi menampakkan kelahiran, tidak moksa tapi menampakkan kemoksaan. Jadi, kalau kita tahu bahwa semuanya adalah hampa dan ilusi, paham sepenuhnya akan keberadaan menakjubkan yang sejati dan tidak mengada-ngada. Semua ini kita mampu memahaminya, tidak ada yang fiktif, semuanya adalah nyata. Ini dikatakan seperti ini. Tetapi apakah semuanya dapat mengerti? Dapatkah memahaminya? Harus sangat jelas. Ruang angkasa adalah luas tak terbatas. Esensinya adalah setara dan berada di mana-mana. Wujudnya berbeda satu sama lain sesuai kondisi dan substansi. Kekosongan sejati dari nirwana adalah bebas dari segala rintangan. Di antara segala materi yang memiliki rintangan, memiliki keleluasaan dalam bergerak. Jadi, ruang angkasa. Ruang angkasa adalah luas tak terbatas. Ruang angkasa adalah luas tak terbatas. Tadi mengatakan tiada terbatas. Esensinya adalah setara dan berada di mana-mana. Esensi dari ruang angkasa sangatlah besar, sangat besar, tiada terbatas. Tidak peduli gunung, sungai, atau bumi, tidak peduli wangi atau bau, dan lain-lain. Semuanya ada di dalam ruang angkasa yang besar ini. Jadi, ruang angkasa adalah luas tak terbatas ini. Esensinya adalah setara dan berada di mana-mana. Segala benda yang dalam bentuk apapun, semuanya ada di dalam ruang angkasa ini. Jadi, wujudnya berbeda satu sama lain sesuai kondisi dan substansi. Gunung besar pergi ke gunung besar, lautan luas pergi ke lautan luas. Pokoknya semuanya berada di dalam ruang angkasa besar ini. Substansinya seperti apa? Bentuk tubuh ada seberapa besar? Mengikutinya seperti ini. Segala sesuatu yang berbeda-beda di dunia ini, semuanya berada di alam semesta ini. Jadi, kekosongan sejati dari nirwana adalah bebas dari segala rintangan. Kekosongan sejati ini selamanya akan seperti ini. Tiada sesuatu yang dapat menghalanginya. Jadi, di antara segala materi yang memiliki rintangan, memiliki keleluasaan dalam bergerak, dunia ini terdapat banyak barang yang memiliki rintangan. Sebenarnya di ruang angkasa ini sangatlah leluasa. Walaupun Anda dimanapun memiliki rintangan, dia juga tidak akan peduli. Apakah gunung besar yang merintanginya? Pokoknya di bumi ini terdapat materi yang memiliki rintangan. Di ruang angkasa ini, ruang besar ini masih sangat leluasa. Walaupun Anda bagaimana bergerak, pesawat tetap terbang di angkasa. Kapal tetap berjalan di atas air. Ini tiada rintangan dengan alam semesta ini.
hampa dan kosong. Hampa artinya tanpa bentuk atau esensi. Kosong artinya tanpa hambatan. Makanya dinamakan hampa dan kosong, tetapi memiliki keberadaan menakjubkan. Tetapi sehelai rambut pun tidak terlihat, maka bukan keberadaan nyata sebagaimana diketahui oleh makhluk awam. Inilah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Untuk menjelaskan keberadaan menakjubkan yang nyata masih sangatlah panjang. Tetapi keberadaan menakjubkan ada di mana saja. Tetapi tidak ada sesuatu yang bisa terlihat. Tetapi dia benar-benar ada, seperti hampa dan kosong. Walaupun dikatakan kosong, sebenarnya kekosongannya juga merupakan keberadaan menakjubkan. Inilah perhitungan yang dihitung oleh manusia awam. Benda ini merupakan benda ini, dia ada. Sebenarnya benda yang ada juga ada saatnya rusak. Yang semacam ini karena di dalamnya ada kualitas bahan apa sehingga dia bisa rusak. Ada kualitas bahan apa sehingga dia memiliki upaya demikian. Jadi wujud benda, wujudnya berbeda. Kualitas bahannya sesuai dengan wujud benda. Keberadaan menakjubkan bisa menyatu, terpisah sangat banyak. Ajaran Buddha benar-benar sangat menakjubkan. Menakjubkannya terletak pada yang di dalamnya. Manusia awam ingin bisa memahami ajaran Buddha, harus satu persatu bersungguh hati. Jika kita tidak bersungguh hati, tidak ada upaya. Hanya mengandalkan dari mendengarkan, maka untuk menyadari sangatlah sulit. Masih harus bersungguh hati memahami. Berharap semua orang harus mengingat, sifat hakiki memahami fenomena dan jiwa kebijaksanaan. Inilah yang benar-benar ingin kita capai, tubuh dharma pencapaian bodhisattva. Ini paling penting. Sehingga berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.